Saya Ya, baik. Sebagaimana berita acara sidang yang lalu, acara hari ini adalah pemeriksaan saudara. Ya. Ada apa ya? Sehat. Yang mulia. Saudara PPDS jabatannya apa? Direktur. Bidang tersebut? Manajer kebun waktu itu Pak Edi Sofyan. Untuk saat ini namanya Pak Ako. Ini apa? Menguruskan diri ya? Ngomong ya? Iya yang mulia. Kalau Pak di PPDS ini yang memberikan cerita tentang sarana dan prasarana di perusahaan, sarana penanggulangan kebakaran, lalu alat-alat berat untuk pemadaman terutama terjadi kebakaran, itu ada perintahnya apa Pak untuk pengadaannya? Itu kebetulan waktu itu terjadi kebakaran, itu kan manajernya Pak Edi Sofyan. Kebetulan Pak Edi Sofyan itu resign. Jadi saya ditunjuk langsung dengan manajemen untuk mengganti karena desain itu. Jadi terjadinya kebakaran itu yang mengambil alih atau yang mengungsikan itu saya langsung berkoordinasi dengan direktur utama. Jadi pada waktu terjadi kebakaran itu yang melaporkan ke terdakwa ini siapa Pak? Dari pihak umum. Yang pertama kali memberitahu saudara. Yang pertama mengasih tahu saya kebakaran itu asisten kebun. Kebetulan dia asisten Abdelin Sentraman 2 yang lokasinya yang membawai termasuk yang lokasi kebakaran di H19 itu. Dia menelpon saya, kebetulan saya masih di Pekanbaru pada hari Minggu itu terjadi ada kebakaran di blok H19. Terus saya instruksikan supaya ada semua seluruh karyawan untuk dibawa untuk memadamkan kebakaran. Setelah itu saya langsung bergerak dari Pekanbaru menuju ke lokasi. Asisten kebun sekarang namanya Pak? Pedi Nasution. Kepala damkar di sana kan di bawah manajer kebun. Nah, jadi kepala damkar itu kalau ada kerusakan mendata kita kasih ke manajer kebun untuk persetujuan. Dari manajer kebun laporannya kemana Pak? Gimana? Dari manajer kebun. Setelah manajer kebun melaporkan kepada siapa? Kita kirim ke Pekanbaru. Iya Pekanbaru itu siapa? Pekanbaru kita ada bagian pembelian di sana. Langsung ke Pekanbaru? Enggak ada terdakwa? Enggak ada perspektif laporan? Cuma pembelian ke kita Bu. Kita kan bawa cek ini ada rusak ini, kita rusak. Di mana Pak? Ada di Pak? Enggak jelas suaranya. Halo? Ya. Kita kan ini rusak Bu, rusak dan manajer kebun ini bisa diperbaiki di kebun atau harus di Pekanbaru. Kalau ini nggak bisa di Pekanbaru, kalau nggak bisa diperbaiki di kebun, jadi di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu kan ke saya dikasih informasi ini ada kerusakan gini-gini. Setelah kita cek, kita kasihkan ke bagian pembelian ini diperbaiki atau dibeli gitu. Tapi melalui saya. Bisa saudara jelaskan perawatan dan penanganan saja yang dimiliki PPDSI, saudara-saudara. Daftar inventarisnya ada bawa? Kebetulan saya nggak ada bawa, tapi masih saya ingat itu ada mesin untuk pemadam kebakaran, merek Kawaso ada satu, ada yang namanya mini striker, ada 4, ada sisanya mesin Robin. Mesin pemandangan Robin, totalnya tidak saya ada 12 unit itu. Hanya itu saja? Masih ada lagi itu ditambah selang ada 52 roll, ada situ andu, ada di situ helm, ada di situ cangkul, ada itu garu, ada itu Shinso, ada di situ namanya spot, ada di sepatu, ada namanya itu baju yang anti api, terus
ada 1 unit mobil pemadam kebakaran, ada tangki volume 1000 liter, ada apa namanya itu suntikan gambut itu. Itu aja. Masih ada yang lain, cuma saya secara detail saya lupa saya. Supaya hal yang enak lima ya Pak. Kalau ada yang terbakar di blok 19 terjadi kebakaran kemarin di bulan Februari, itu posisinya sedang apa Pak? Tanam, perawatan, panen, siapa? Sebetulnya posisi yang kebakaran lokasi itu kondisinya tanaman yang kurang lebih umurnya 4 tahun, itu udah mulai berbunga dan ada yang buah. Di situ kita tidak ada kegiatan apapun di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita berdasarkan rotasi pekerjaan. Di situ kebetulan di blok K19 tidak ada kegiatan apa-apa, belum jatuh tempo ada pekerjaan di blok tersebut. Jadi posisi perawatan. Kalau dikatakan perawatan, tapi tidak ada kegiatan apapun, pekerjaan apapun di dalam blok kebakaran itu. Tapi berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang terdahulu, termasuk ahli yang turun ke lapangan, di sekitar area blok 19 itu ada pembahasan kayu sekitar 5 ya pembahasan. Banyak pembahasan kayu sudah memberi emak-emak yang habis dipotong. Itu sebenarnya yang kurang setuju saya itu. Sebenarnya yang pohon kayu itu pekerjaan pokok kayu yang sudah besar dulu ditebang, masih ada sisa tubuhnya kurang lebih 50 cm. Itu udah tahun-tahun yang lewat. Kebetulan itu waktu kebakaran itu timbul itu. Itu bukan berarti kita penebasan di waktu itu. Sebenarnya saya yang dibilang Pak Bambang ini saya tidak setuju. Kenapa itu ada penebasan? Itu bukan penebasan pada waktu itu atau bulan itu atau 2 bulan yang lewat, tidak. Itu yang tahun-tahun yang lewat. Kayak tapi belum diberesnya. Begini Bu, ini mungkin tahun kedua. Itu Mungkin. baik kita ada terdakwa itu maksudnya lebih baik juga karena kan sosial distancing juga kan dan lebih jelas. Bapak tadi susah kayaknya ngomong karena ini maksudnya dibuka aja maskernya nggak masalah. Dan ada kedepannya. Gini Bu, biar supaya diketahui, yang dibilang ahli itu ada apa namanya bekas potongan kayu itu pekerjaan 2 tahun yang lewat. Artinya ada batang kurang lebih diameter 5 cm, kayunya tinggi. Waktu kita perawatan kita potong kurang lebih 50 cm dari permukaan tanah. Setelah itu terjadilah kebakaran. Kebetulan batang itu tidak terbakar, tapi kenapa? Dianggap itu ada penebasan. Bukan itu. Itu bukan itu. Karena itu nggak kebakar, jadi kelihatan itu dianggap pekerjaan yang baru. Itu bukan, kita tidak ada itu. Selama pekerjaan itu kita belum ada jatuh tempo perawatan di kebun itu, di blok itu. Karena kita pakai rotasi. Rotasinya 4 bulan sekali. Kebetulan di blok itu belum jatuh tempo, kita tidak ada pekerjaan apapun di blok itu. Jadi berarti tiap bulan itu ada perawatannya. gimana Bu? Tiap 4 bulan itu lokasi itu ada perawatan. Rotasi pekerjaan itu Bu, perawatan. Pertama babat piringan, kedua babat bawangan. Itu rotasinya kan 4 bulan sekali Bu, setahun 3 kali kita pengerjaannya. Kebetulan yang perawatan harusnya kapan di tahun 2020 ini? kalau yang itu harus kita buka filenya dulu karena kita berdasarkan tahun-tahun yang lewat rotasi ini jatuh temponya kapan, kita baru pengerjaannya gitu. Ada yang
bukan ini bukan APBD Bu. Kita berdasarkan tahun kemarin umpamanya jatuh tempo bulan September, Oktober, November, Desember, kita harus Januari. Nggak bisa berdasarkan awal tahun, tidak bisa Bu. Gitu. Jadi kita di situ. Tahun 2019 kan gimana? Gimana Bu? Di tahun 2019 tahun sebelumnya kalau naik itu di bulan apa? Saya tidak bisa apa namanya Bu. Kita kalau itu harus kita buka data dulu semuanya. Karena begini Bu, kalau itu jatuh temponya di bulan kemarin, kalau kemarin jatuh temponya di bulan Januari, berarti Februari, Maret, April, Mei nanti baru kita kerjakan lagi. Berarti di situ kita tidak ada pekerjaan. Bisa kemungkinan di bulan April atau di bulan Mei jatuh temponya di posisi blok itu gitu. Coba. Itu kan jadwal sudah tahun itu yang 4 bulan sekali 2 kali. Berarti kan yang 4 bulan masih kan rutin. Kok bisa kemudian setiap tahun itu sampai bulan udah ikat tahun 2019? Gini loh Bu, blok itu umpamanya ada 500 hektar. 500 hektar dibagi 4. Biasanya saya ada 4. Berarti berapa hektar? Berarti sebulan itu yang saya kerjakan berapa hektar itu? Setiap rotasinya umpamanya 500 di area itu. Kita bagi 4, 5 aja ada 50 hektar. Setiap bulan saya kurang lebihnya 50 hektar. Saya kerjakan harus 50 hektar. Karena kalau 50 hektar kebetulan tidak sampai ke blok itu. Kalau 50 hektar di dalam blok itu baru ya ini tidak belum mungkin ini 4 bulan ke depannya. Kita kan berurutan mulai pembukaan Bu. Bukan berarti setiap tahun harus semua, tidak. Kita umpamanya tahun depan, tahun kemarin tahun 2019 kita itu pengerjaannya di bulan Oktober di blok yang hasil 19 umpamanya di blok Oktober, November, Desember, Januari, Februari harus masuk di blok hasil 19. Ini kan enggak gitu. Kita harus itu nanti tahun depannya bukan berarti tahun baru awal tahun masih buka semua, tidak, bukan APBD. Ini tetap dari tahun ke tahun turun gitu, tetap rotasinya 4 bulan sekali. Dari manajemen kebun dari direktur operasional ya sudah tahu atau belum tahun 2020 ini kapan dilakukan perawatan pertama kali? Karena ini awal tahun maksudnya. Kalau itu harus itu Bu. Karena semua kan nggak mesti harus saya ingat ataupun apa. Intinya orang itu setiap bulannya kan, walaupun kita buat rotasi Bu, rotasi tahun bulan ini bloknya ini, nanti dia usulkan lagi ke kita. Usulkan kita itu di dalam blok itu umpamanya diusulkan 5 blok dengan luasan kurang lebih 100 hektar. Dia di dalam blok itu kita kan klarifikasi lagi 5 blok itu apa benar-benar semua wajib atau nggak ada kondisi gulmanya itu lebih ringan atau lebih parah. Karena kalau masih ada sisa gulmanya lebih ringan, bisa ditunda sebulan lagi untuk mengirit kos, kita tunda. Kalau memang yang 5 bulan itu layak di dalam bulan itu semua dikerjakan, ya kita harus kerjakan. Harus begitu Bu. Jadi yang bisa saudara jelaskan di lokasi 19 bulan Februari 2020 tidak ada kegiatan perawatan ya? Iya, betul. Sedang tidak ada kegiatan perawatan seperti itu? Tidak. Dan bekas-bekasan itu dari 2 tahun yang lalu? Iya, betul. Berarti itu 2 tahun yang lalu ada perawatannya di 2019? Gini loh Bu. Ya. Ya. Bekas tunggul itu udah 2-3. Bekas tunggul itu bekas perawatan 2 atau 3 tahun yang lewat. Bukan berarti di dalam bulan waktu kebakaran itu perawatannya. Iya, di lokasi 19 itu sedang tidak ada perawatan. Oke, diterima. Ada, ya. Ya, bekas pembahasan itu dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya. Benar. Berarti di lokasi 19 itu perawatannya 2 atau 3 tahun yang lalu. Kepasannya? Ya.
Iya, kebakarannya bekas 3 tahun yang lalu. Ya, berarti kan itu bekas perawatannya itu berarti 2 tahun yang lalu kan, bukan sudah terakhir kali dirawat itu 2 atau 3 tahun yang lalu itu. Ya, bekas kayunya itu ya. Ya, Nah, bekas kayunya ya. ya. Nah, berarti tadi lokasi yang 14 kali tadi itu pada kenyataannya di lokasi 2 kali itu setelah 2 atau 3 tahun baru dilihat, itu kan dapat. Iya, betul. Nah, bekas-bekasan dari 2-3 tahun yang lalu itu kayu-kayu itu tak laku. Apa ada otomatis dia bersama, harus yang seperti itu ada bekas-bekasannya. Kalau kayu yang ditebang Bu, itu laku Bu, habis. Tapi tunggul belum tentu habis Bu. Tunggul. Kenapa saya bilang begitu? Tunggul itu kalau pertumbuhannya itu kan paling tua. Jadi kalau 2 tahun, 3 tahun itu masih sisa. Karena tunggul itu bawahnya itu paling tertua umurnya kalau dibandingkan yang paling atas. Nah, itu kalau dipotong, potongannya itu cepat laku, setahun 2 tahun laku. Tapi bawahnya itu belum tentu Bu. Karena saya bilang Pak, buka aja, Mas, buka aja Mas. Sudah jelas Pak. Iya, itu kan si bekas tunggul tadi. Kalau pembahasan nanti itu kan pasti laku ya. Ya. Ya, 2-3 tahun yang lalu itu dia itu masih ada yang bekas-bekasan, bukan yang tunggul yang maksud itu tidak laku. Masih ada setelah 2-3 tahun. 2-3 tahun. Yang apanya Bu? Ini tadi Pak, yang maksimal yang tebakan, bukan yang tunggul, yang berapa? Yang tebangannya. Yang potongannya. Ya, Itu laku Bu. tapi kok masih ada Pak, 2-3 tahun yang lalu kok masih ada yang kayu tebakan. Tunggulnya tadi itu. Bukan tunggul Pak, kalau tindakan, bukan tebakan. Ya, semak kebun itu bukan berarti harus bersih Bu. Kebun Bukan berarti Pak, 2-3 tahun yang lalu itu bukan sampai ada, tidak tahu, masih ada ya. bekas masak. Ya, jangan-jangan rumah, nyebutnya Pak Rasi, bukan yang tunggul yang saya maksud. Kurang jelas Bu. Coba diulang lagi. Itu kan dirawat di rumah nih, Ya. rantingnya Pak, cuma ranting dasar Ranting-ranting. di rumah kan. Ranting-rantingnya itu. Ranting-ranting tebasan. Ya, ranting yang dulunya. Ya, tapi bukan yang tunggul ya. Setelah 2-3 tahun itu tidak laku Pak, masih ada yang 2-3 tahun. Ya habis lah Bu kalau ranting-ranting. Tapi kok kenyataannya kemarin ada kami yang ke lapangan atau bangunan, beliau mengatakan ada itu rumah itu di antara sawit itu yang akan terbakar. Itulah yang dinamakan perawatan Bu. Artinya begini Bu. Setelah kebun-kebun itu dibuka Bu, itu kan namanya ada jaluran hidup, ada jaluran mati. Jaluran hidup itu untuk lewat manusianya, pekerjanya supaya jangan semak. Itu jaluran matinya itulah ya untuk ditebas-tebas. Kalau kan ini setiap 4 bulan sekali ini kalau nggak dirawat kan tinggi Bu semaknya. Maka itu ditebasi. Mau ya Pak? Nah, fokusnya kalau terjadi kebakaran itu tanggung jawab siapa? Siapa manajer? Manajer kebun. Berapa lama saudara menjadi PLT manajer kebun? Saya cuma 1 bulan. 1 bulan. 2 bulan. Bulan ketiga udah ada manajer baru. Nah, pertanyaan saya, berapa lama saudara PLT manajer ya, kemudian terjadi kebakaran? Yang bulan pertama. Bulan pertama, 1 bulan. Bulan pertama dan minggu hari tanggal awal. Nah, tadi saudara terangkan ada ditanya oleh saudara jaksa bahwa di kebun ada peralatan ya, sebelum terjadi kebakaran kan ada peralatan yang harus disediakan. Itu tanggung jawab
direktur operasional atau tanggung jawab manajer? Sebenarnya itu tanggung jawab kebun, manajer sama damkar. Nah, Semua kan tergantung sama apa kekurangan lah saya. tanggung jawab manajer. Ya. Nah, jadi selama ini kalau ada kebakaran itu ke manajer, bukan tanggung jawab Karena dia bertanggung jawab penuh di lapangan. Nah, Apapun yang tahu di lapangan itu kan manajer sama damkarnya. oke. Dalam sebulan itu apa yang saudara lakukan Saya sebagai PLT manajer? selama saya jabat, saya utusan kepada asisten masing-masing APD harus ada patroli api. Itu yang pertama. Itu saya. Terus kedua, menara pantu setiap saat harus ada orang. Waktu saudara menjadi PLT yang 1 bulan itu. 1 bulan itu. Terus Nah, itu. Terus kedua, sebelum itu saya kebetulan ada akses masyarakat di situ yang keluar masuk melalui jembatan tikus. Saya putus untuk mengantisipasi itu. pada waktu saudara menjadi PLT manajer, terus apa lagi yang saudara lakukan? Saya resign manajer tanggal 23, pemutusan saya waktu itu tanggal 24 pada hari Jumat. Baru tanggal 26 pada hari Minggu itu jam kurang lebih jam 1:30 itu terjadi kebakaran. Sebelum itu saya berantisipasi patroli api, khusus patroli api yang saya anggap itu rawan kebakaran. Itu. Terus kedua, menara pantau tidak boleh ditinggalkan, harus 24 jam. Tapi 24 jam kalau malam bisa dimonitor menurut saya gitu. Pagi mulai jam 7 sampai jam 6 wajib di atas di menara pantau untuk memantau situasi. Itu kebijakan saudara sebagai PLT hanya dalam waktu 1 bulan. Ya. Jika terjadi kebakaran pada tanggal 26 Januari dan 3 Februari. Nah, saudara tadi sebagai PLT ya, apa yang saudara lakukan untuk pencegahan supaya api jangan melebar pada waktu itu? Waktu itu kejadian setelah kejadian kebakaran, karena situasinya panas dan angin banyak. Kalau umpamanya saya nggak cepat mengambil keputusan, ini mungkin tambah melebar. Kenapa saya bilang gitu? Ada 2 unit eskapator. Saya tanya sama asisten di mana posisi eskapator, kurang lebih saya suruh rolling 2 eskapator, saya suruh rolling. Langsung saya perintahkan isolasi untuk api jangan meluas. Karena kan api ini kan bukan tanggung PTDS. Memang itu lokasi tidak mau di PTDS. Tapi namanya api itu tanggung jawab karena sesuai dengan cara Kapolsek, api itu tanggung jawab kita bersama dan Kecamatan Kota itu misinya itu tanggung jawab kita bersama. Jadi manapun api, dimanapun berada, kita tidak memandang itu di mana dan titiknya siapa. Ada api kita padamkan. Jadi ada tim pemadam kebakaran selain dari tim pemadam kebakaran PTDS. Ada yang dari mana? Ada dari RPH. RPH berarti membawa peralatan Masing-masing. Saudara ada nggak mendapat instruksi atau perintah ataupun kebijakan Bapak sendiri daripada kita bersih-bersihkan pakai sensor kebun kita ya makan aja lah supaya bersih, ada nggak gitu? Oh, tidak ada lah Pak. Tidak ada. Orang bodoh itu orang bersawit kok. Nah, gitu. Berarti tidak ada instruksi atau perintah bahwa daripada membawa di sensor atau di sensor bagi yang makan aja lah supaya bersih, tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada instruksi. Izin usaha perkebunan yang diberikan oleh pemerintah itu 8.000 hektar yang sudah ditanam makanya. Dan maksudnya ini saudara menyampaikan yang dikuasai, maksudnya dikuasai ini gimana? Ditanam. Ditanam. Yang sudah ditanam Iya. apa? 2.824. Berarti segitu ya. Ya, gitu. Lahan yang terbakar ini masuk ke dalam 2.824 Iya. di blok A19. Ya, gitu. Selebihnya dari 2.824 ini dia bakar lahannya dari izin yang diberikan oleh pemerintah. Itu dari
tanam semua yang mulia. Udah Selebihnya, saya tanya selebihnya. Selebihnya kita nggak bisa kita kuasai, itu dikuasai masyarakat. Dikuasai masyarakat ya. Maksudnya? Jadi pemilik pribadi masyarakat lah, yang buka lahan di situ. Dan itu perusahaan tahu. Perusahaan tahu. Apakah saudara mengetahui bahwa izin itu diberikan itu beserta dengan analisis mengenai dampak lingkungan? Ya, Saudara tahu? Ya. Tahu ya? Tahu. Apa aja isi dari Anda ya? Amdal itu salah satunya ini apa namanya untuk melindungi flora dan fauna, itu salah satunya. Salah satunya untuk melindungi flora fauna. Terus apa lagi? Apa yang saudara tahu? Saudara sebagai rektor sejak tahun 2019 bulan Januari, apa aja? Terus ini pembukaan lahan, Apa itu? mekanis, secara mekanis. Gimana maksudnya secara mekanis? Pakai sama alat berat menggunakan rumput. Terus? Kayaknya saya. Nggak ingat. Kalau di dalam Anda analisis dampak lingkungannya ya, itu terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan. Saudara mengerti tentang itu? Bagaimana ketika izin diberikan, itu ada rencana untuk pengelolaan dan pemeliharaannya? Tidak tahu. Tidak tahu ya tentang rencana bagaimana cara mengelola dan memelihara, tidak tahu. Kemudian apakah saudara tahu tentang rencana pembukaan dan pengelolaan tadi? Apa-apa saja yang harus dilakukan untuk ketika membuka dan mengelola lahan itu? Ketika izin diberikan, apa-apa saja yang harus dilakukan? Setelah izin amdal, Izin itu diberikan pasti harus ada amdalnya. Bahkan sebelum itu namanya amdal terlebih dahulu. Nah, sekarang saya tanyakan, ketika izin diberikan itu bahkan ada yang namanya rencana untuk mengelola dan pemeliharaannya, yang nama itu RKPPLP. Saudara pernah baca? Kalau tidak, perusahaannya ada punya atau tidak? tidak ada. Tidak ada ya. Tapi kalau rencana kerja tahunan yang diberikan oleh Nah, kalau rencana kerja tahunan itu gimana? Saudara tahu? Rencana kerja tahunannya ada perusahaan ini. tahu awal kita ada tentang Awal didirikan. Rencana kerja tahunan bukannya setiap tahun? iya Setiap tahun atau tidak? setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Di tahun 2020. Tahun 2020 ini siapa yang menandatangani rencana kerja tahunan? Ini yang mulia. Kebetulan tahun 2029 kita punya 2019. enggak 2020. saya lupa dulu nih. Nah, 2029 kita punya PKP rencana kerja tahunan. Kita bekerja di satu tempat. Kita bekerja di situ. Kita waktu itu dikumpulin masyarakat, katanya itu lahan masyarakat. Di posisi RKT yang diberikan oleh pemerintah setempat, kita tidak bisa bekerja di situ. Alasannya kondisinya ini hutan dan buka, kita tidak bisa bekerja. Contohnya seperti kayu. Dengan adanya seperti itu terus, yang mulia, kita mulailah ganti rugi yang mulia. Ganti rugi di sini dapat 2 hektar, kita kerjakan di sini. Ganti rugi di sana dapat 5 hektar, kita kerjakan di sana. Kenapa? Berdasarkan RKT kita bekerja, kondisi lapangan aja yang hutan dan luka tidak bisa kita kerjakan karena ada pemilihan orang. Jadi kami sudah vakum waktu itu. Waktu vakum, tapi yang vakum nggak bekerja, kita harus kerja nggak bisa. Kalau kita DSI bekerja murni tanpa ganti rugi, kita DSI jangankan 1000 hektar, 500 hektar itu sulit dapat lahan kita DSI. Walaupun
izin yang diberikan ke DSI lengkap. Kenapa kita DSI bisa mencapai sampai 2000 lebih? Itu tadi, sana kita beli, kita ganti rugi di sana kalau ada 5 hektar, kita kejar di sana. Ganti rugi di sana kita 5 hektar, kita kejar di sana. Jadi kalau kita patokan RKT, DSI tidak akan berjalan. Dengan adanya kita sosialisasi masyarakat, ini di dalam JDSI walaupun utang punya kepemilikan hak, kita satu lagi. Kalau dengan adanya RKT, perusahaan DSI tidak akan berjalan. Karena contohnya seperti yang di Gayo waktu itu, RKT yang diberikan di situ kami dikerjakan tidak bisa dilaksanakan dikerjakan. Makanya tidak berkelanjutan RKT-nya itu. Ya, makanya karena tidak ada RKT, harusnya di luar RKT itu ada namanya KPPLP. Nah, saudara tidak tahu dari tentang KPPLP, makanya otomatis tidak ada RKT ya. Tidak berjalan RKT-nya, begitu kan? Sementara di dalam RKT itu harus ada rencana pengelolaan dan pemeliharaan lingkungannya. Ya, Artinya ada permasalahan dan akhirnya saudara tidak melakukan kerja berdasarkan RKT, begitu kan? Bukan yang benar, begini yang benar. Lokasi itu sudah milik masyarakat yang mulia. Iya, saya tahu. Tapi kalau bagaimanapun, harusnya itu kan ada kaitannya dengan peran pemerintah. Saudara kan ini artinya, sekarang saya tanya, harus ada izin pemerintah atau tidak kalau kita pengen mengolah lahan perkebunan? Harus ada izin atau tidak? Harus kan? Dan sebelum melakukan atau izin diberikan harus ada rencana dulu kan? Iya kan? Dan itu harus dilaporkan kepada pemerintah. Benar. Termasuk salah satunya untuk mengelola lingkungannya. Benar atau tidak? Nah tadi saudara tidak ada dan maka saudara tidak tahu. Nah sekarang kita lanjut lagi tentang apakah ada atau saudara mengetahui seandainya terjadi kebakaran, dokumen tertulisnya ada standar mengenai bagaimana penanganannya. Ada atau tidak dokumen tertulis perusahaan seandainya terjadi kebakaran di lahan perusahaan di mana saudara sebagai direkturnya, itu ada dokumen tertulis standar penanganan apabila terjadi kebakaran. Saudara mengetahui atau tidak? Kalau secara tertulis tidak ada. Tidak ada ya. Yang ada selama ini seperti persidangan yang sudah berjalan bahwa itu berdasarkan instruksi ya, kemana bahwa ini harus diselesaikan, orang panggil semuanya begitu ya. Kemudian berkaitan dengan peralatan sudah saudara sampaikan tadi. Jadi menara api itu cuma ada satu. Ya. Cuma ada satu. Tingginya kira-kira berapa meter? 15 meter. 15 meter. Kalau seharusnya berapa ada menara api itu di luas lahan yang sudah ditanami, saudara tahu atau tidak? Anggaplah kita usah beli 8.000 hektar, sementara izin kan diberikan 8.000 hektar. Dari 2.824 ini berapa yang harus ada? Apakah saudara tahu? Kurang lebih ada 4 lagi. Ada 4. Dari 2.824 aja itu 4 menurut saudara. Begitu ya. Kemudian mengenai kanal tadi saudara menyampaikan bahwa ada kanal bahkan di sebelah timur, utara, gitu ya. Tapi spesifikasi kanal yang harus ada apakah saudara tahu? Tahu ya? Apa aja kanal yang harus ada? Kanal kita karena seperti itu kita ada sekat kanal supaya untuk airnya lewat air. Oke. Terus yang sebelah barat atau sebelah barat begitu juga sebelah utara dan sebelah selatan itu sama. Kanal itu kita buat tidak keluar airnya kemana, tetap seputaran situ saja yang ada. Yang sebelah timur dia lebarnya kurang 8 meter, sebelah barat 8 meter, sebelah selatan 2 meter, sebelah utara 2 meter. Antara utara dengan selatan kurang lebih jaraknya 250 meter. Antara timur dengan barat, kanal timur dengan kanal barat kurang lebih 800 meter. itu dirasakan di setiap blok. Setiap blok saja.
mengenai alat komunikasi. Artinya kalau seandainya terjadi kebakaran, apa alat komunikasi yang digunakan? Untuk saat ini BPTS menggunakan handphone. Handphone. Tidak ada misalkan apakah yang ditolki atau misalkan mengetahui di mana titik koordinatnya pasti menggunakan GPS dan sebagainya. Waktu itu memang masih kita pakai waktu kebakaran itu kita masih menggunakan. Terus mengenai surat penilaian, artinya berkaitan dengan RKT tadi tidak ada surat penilaian dari pemerintah berarti ya bagaimana tentang pengelolaan kebun yang dilaporkan secara periodikal. Kita ada yang Ada. laporan perkebunan kan? Laporan perkebunan. Iya. Dan itu dinilai sama pemerintah Per semester kita per semester. ada yang Ada. Apakah dari sejak tahun 2019 semenjak saudara menjadi sebagai direktur ada dilakukan pelatihan terhadap personil yang menjadi regu pemadam apabila terjadi kebakaran itu dilakukan pelatihan terhadap mereka? kita ada yang Siapa yang mengadakan? perusahaan. Berapa kali dilakukan semenjak saudara menjadi direktur? Saya waktu saya menjadi direktur itu memang nggak ada yang mulia. Selama saya menjadi direktur, karena yang sebelumnya sudah ada pelatihannya, waktu saya menjadi direktur tidak ada yang mulia. Tapi sebelumnya sudah ada yang mulia. Semenjak saudara menjadi direktur tidak ada. Tidak ada yang mulia. Tapi sebelum itu ada. Ya, sejak 2 Januari 2019 itu Tidak ada yang mulia. pelatihan ya. Berapa ya? Ini nomor 13. Ya. Saudara sebagai direktur operasional Januari 2019. Ya, yang mulia. Jadi di situ ada terjadi ada terus mana secara resmi. Kalau direkturnya ada yang mulia. Ada. Yang secara lisan tadi apa? PLT manajer yang mulia. Manajer kebun. Manajer itu. Siapa yang memberikan kos? Secara manajemen enggak secara tertulis dan secara lisan. Siapa? Yang Pemilik menyampaikan kebun. kepada saudara siapa? Pemilik kebun. Pemilik kebun. Artinya di sini komisaris, Iya. bukan direktur utama. Bukan. Sebagai direktur operasional, saudara bertanggung jawab kepada siapa? Direktur utama. Direktur utama. Kalau manajer kebun bertanggung jawab kepada siapa? Kalau di kebun ada di saya, tapi ada lebih banyak ke pemilik. Bagaimana? Saya diulangi. Sebagian ada di saya. Pertanggung jawaban manajer kebun kepada komisaris, Iya. bukan kepada direktur utama. Bukan. Begitu. Seperti ya, struktur organisasi. sebagian aja. Di struktur organisasinya seperti itu pertanggung jawaban. Sebenarnya tidak yang mulia. Sebenarnya saya. Harusnya kepada saudara. Apakah ketika saudara ditunjuk sebagai PLT ada jangka waktunya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Karena saya mengisi kekosongan itu sebelum manajer baru datang. Kebetulan pada bulan Februari akhir itu udah datang manajer baru. Berapa lama PLT manajer kebun itu kosong sehingga saudara harus mengganti di sana? Saya mulai tertanggal 24 Januari ini. 24 Januari. Ya. 26 Januari kebakaran. Iya. Sudah berapa lama kosong? Kosongnya ya kurang lebih mau seminggu lah ini. Nah,
Hengki Sofian ya. Hengki Sofian. Terus di bulan Februari siapa yang menggantikan? Saya yang mulia. Iya kan, setelah saudara kan ganti. Ya. Kemudian kan data yang baru. Dan baru. Setelah data yang baru itu Pak Muhajirin namanya di bulan Februari akhir. Siapa? Pak Muhajirin. Muhajirin. Ya. Sekarang ada di Muhajirin nih. Udah resign yang mulia. Oh, udah resign pula? Udah resign juga yang mulia. Muhajirin ini datangnya di Februari tanggal berapa? Kalau tanggalnya saya kurang. Apakah setelah kebakaran kedua terjadi? Iya ya. Terus sekarang tetap kosong lagi nih? Sekarang ada yang mulia. Ada lagi? Ada yang mulia. Tadi majelis menanyakan tentang adanya tanggapan pemerintah juga ya. Saudara, oke. Baik, dari terdakwa sendiri ada lagi yang harus ditambahkan, disampaikan? Sudah cukup? Yang perlu saya tambahkan di objek kebakaran itu di situ bukan tidak ada tower api, menara api, kita posisinya di dekat menara api. Itu yang perlu saya tambahkan majelis mulia. Posisi kebakaran tidak jauh dari menara api. Menara api itu setiap saat ada orang. Itu aja namanya. Saudara akan mengajukan saksi yang meringankan ya. Iya yang mulia. Jadi nanti kita periksa setelah kita pemeriksaan perkara lagi. Jadi dalam perkara ini kita skor ya penuntut umum ya. Untuk nanti kita buka kembali ya. Baik, sidang kita skor. Silakan terdakwa satu lagi dihadirkan. Silakan terdakwa. Yang perkara satu lagi. Baik, kita buka sidang perkara pidana atas nama terdakwa PT Lukas Wafadia Enda yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya Darwis yang dilaksanakan secara telekonferensi dibuka di tengah kebutuhan terdakwa sehat? Oke, baik. Ya. Sehat ya mulia. Sehat ya. Baik, sebagaimana berita acara sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalah untuk pemeriksaan terdakwa ya. Silakan penuntut umum. Ini siapa dulu? Siapa orangnya? Waktu sebelum Pak Wisnu menjadi PLT, Hengki Sofian dan Imran. Karena waktu itu dibagi dua wilayah. Wilayah Rayon A itu Bapak Hengki Sofian, dan Rayon B Imran. Indra. Ya, Jadi saudara Wisnu ini jadi PLT manajer itu sejak tidak salah saya semenjak pertengahan Januari, awal pertengahan Januari karena kebetulan waktu itu manajer Hengki Sofian mengundurkan diri dikarenakan istrinya sakit. awal Januari 2021 ya. Ya, Itu kurang lebih 1 bulan sebelum terjadi kebakaran. Gitu ya. 2020. Oh 2020. Di awal Januari 2020. Saudara terdakwa ketahui tentang terjadinya kebakaran di PDSI pada bulan Februari 2020. Gimana Pak? Saudara terdakwa tahu tentang adanya kebakaran di Tahu. PDSI. Tahu. Yang memberitahu tentang itu siapa? Saya memberitahu itu di telepon oleh Pak Wisnu. Dari saudara langsungnya. Ya, Bu. Setelah saudara memberitahu terdakwa ada terjadi kebakaran, apa yang saudara lakukan? Saya instruksikan supaya segera diadakan pemadaman semaksimal mungkin. Ada SOP-nya untuk itu, untuk pemadaman. Kemudian kami ke SOP secara tertulis tidak, tapi kami instruksi kebanyakan merupakan lisan aja, Bu. Jadi hanya perintah besar dari saudara dari terdakwa pada pokok ya. Ya, Intinya pemadaman api itu. diadakan
antaranya mesin pemadam, kemudian ada selang, ada railen dan perlengkapan-perlengkapan lain. Itu kalau dapat ada bawa bekas ya, ada tidak ada perencanaan yang sudah tolong. Peralatannya diantaranya unit Sutomo 4 unit, Kohatsu 1 unit, Robin 11 unit, eskavator alat berat 2 unit, mobil damkar, selang pemadam 52 roll, baju pemadam 2 set, helm 15 unit, lampu kepala 3 unit, kampak 2 unit, skop 3 unit. Nah, ada itu dapat inventaris kelengkapan damkar pernah berapa? Gimana Bu? Itu dapat inventarisnya pernah berapa kedua? Ini waktu ada pemeriksaan di lapangan Bu? Iya, pernah berapa? Saya tidak ingat anggaran itu. Dapat inventaris tidak ada tanggalnya, tidak ditangani oleh ini kepala gudangnya atau kepala dagangannya. Tidak sebenarnya anggaran itu. Ini waktu Jadi itu tidak ada tangannya. ini waktu pemeriksaan di Polda. Iya, inventaris Polda. Ini saya ada di daftar barang bukti juga daftar inventaris kelengkapan damkar tanggal 2020 dibuat oleh kepala gudangnya waktu itu 1K. Sama seperti dari daftar yang sudah seperti ini. Sama gitu. Sama ya? Ya. Kurang. Ada atau tidak laporan dari direktur yaitu saudara Nino waktu itu operasi mobil PLT yang dibimbing tadi tentang sarana dan prasarana termasuk kelengkapan dan tadi yang kita ada atau tidak bahwa terima dari saudara Nino? Ya waktu itu memang ada kekurangan, tapi kami kan berusaha juga waktu itu untuk menambah, tapi sudah terjadi juga kebakaran Bu. Jadi waktu Ya, itu itu kami adalah oleh menambah ya? Iya. ya Termasuk ini dengan mesin pemadam dan mobil 62, ada 11 baik 62 rusak. Ini masuk sudah perbaikannya. Ini berapa? ini rusaknya kan relatif juga Bu. Karena waktu pemadam kebakaran, waktu memadamkan api itu ada juga unit-unit yang rusak. Jadi waktu pemeriksaan ke lapangan ditemukan yang rusak, padahal sebelumnya ini bagus semua Bu. Oh, bisa dikatakan pakai pada saat pembunuhan. Iya. Gimana Bu? Itu kami pada saat memadamkan api. Ya kemungkinan besar itu pada saat pemadaman kalau di waktu itu kan diangkat pakai truk pakai mobil pickup, jadi ada kemungkinan besar. Jadi pada waktu kami sampaikan di gudang sebelum kebakaran ini bagus semua Bu. Ya, ada kemungkinan pakai pada saat pemadaman ya. Ya Bu. Ini tabel waktu direktur utama ada atau tidak menerima teguran tertulis dari Kementerian Komunikasi dan Kehutanan tentang standar pelaksanaan PDSI. Ada Bu, tapi itu kan udah kami laksanakan seperti laporannya itu disusun oleh konsultan Bu. Jadi ada berapa? Mulai sampai tahun 2018-19 itu kami udah bikin laporan. Ini kan tegurannya tahun 2017 ya? Ya Bu. Tegurannya kan tahun 2017. Ya Bu. Ya kan? Ini dari terdapat sebuah saya telah menjadi PDSI mengetahui ada teguran dari Kementerian Komunikasi dan Kehutanan. Tindak lanjutnya seperti apa ada teguran ini? Ya laporan dari konsultan sampai sekarang ini masih berlanjut Bu bikinannya Bu. Pembuatannya laporan dari konsultan. Ya, ada laporannya.
dan kehutanan, PTD itu sama yang melakukan apa? Ya, kami memperbaiki sarana-sarana yang masih kurang dan untuk melengkapinya, Bu. Ya, melengkapi berarti menambah sarana dan prasarana yang kurang. Ya, Itu kan teguran dari tahun 2017. Betul. ya. Selama 3 tahun sampai 2020 itu belum selesai untuk menambah sarana dan prasarana. Ya, kami sebenarnya pun mengansur Bu, karena kami kan banyak yang ada kegiatan lain atau kadang agak terlambat, Bu. Ya, jadi sebabnya di tahun 2020 masih terdapat kekurangan tadi ya, saya. Tindakan dari kekurangan tadi masih dilakukan ya, sekarang ya. Ya, Masih berusaha dari PDI itu masih berusaha menambah kaki tadi ya, ya. ya. Ya, masih dalam tahap memenuhi semua ya, kekurangan tadi ya. Ya atau tidak? Ya, Ya. Dipakai yang terdampak. ya, Bu. Ya, berarti sampai sekarang PTDS ini masih berusaha melengkapi sarana dan prasarana tadi ya, dan juga Bukan berarti tidak, tapi masih ada yang dilengkapi maksudnya, Bu. Berarti kami beransur. iya, berarti sampai sekarang masih berusaha melengkapi. Ya. Ya, masih berusaha, masih sedang dalam proses melengkapi itu kan, sudah selesai dilaksanakan. Apa ya, Bu? Sudah selesai dilaksanakan atau belum menambah sarana dan prasarana tadi dari tahun 2017. Tahun 2017 kan ada teguran nih, terdakwa dari pengumuman, ya kan, tentang sarana dan prasarana yang belum lengkap. Ini kalau ada proses dari PDSI sedang berusaha menambah, sedang berusaha membuat laporan, ya betul. Ya. Kami dalam melengkapi, Bu. Ya, berarti sampai sekarang masih dalam proses melengkapi ya. Ada yang melengkapi. Ya, atau sudah selesai? Sudah selesai melengkapi atau belum? Belum, Bu. Belum. Sebagai direktur utama sejak tahun 2015, apakah PTDS ini punya dokumen mengenai analisis mengenai dampak lingkungan? Punya, kalau tidak salah sudah diterbitkan dalam tahun 2018 ini. Tahun 2018, Iya, dua-duanya AMDAL dan baru-baru UP. bulan AMDAL. Ya. UB kan kemarin tahun 2009 menurut saudara. Itu 2008. 2008. Iya. Ya, karena izin diberikan itu harus ada AMDAL terlebih dahulu. Iya. Di dalam AMDAL itu ada namanya rencana pengelolaan lingkungan atau rencana pemeliharaan lingkungan. Saudara Ya. tahu? Sebenarnya ada, tapi saya kurang baca karena waktu itu kan saya sudah melanjutkan dia, jadi ya belum ada baca itu saya itu. Iya. Ya. Kemudian pun selain itu ada namanya dalam hal itu namanya rencana pemeliharaan lingkungan. Nah, kalau terkait dengan rencana kerja pembukaan atau pengelolaan lingkungan perkebunan, saudara ketahui? Tidak, karena selama semasa saya itu tidak ada pembukaan lahan-lahan semasa saya sebelumnya. Nah, apakah sejak saudara menjadi utama ada rencana kerja tahunan? Sudah tidak ada lagi, karena saya seperti saya katakan ini melihat karena tidak ada pembukaan lahan baru, tidak ada rencana pembukaan lahan baru. Tadi saudara tidak ada prosedur tepat atau SOP, artinya secara tertulis. Sementara saudara sebagai direktur utama sejak sejak 2015 Juli ya, bulan apa ini? Juni, Juni 2015. Mei. Sudah hampir 6 tahun. Jadi bagaimana jalannya perusahaan itu apabila tidak ada
Yaitu selalu kami pada waktu rapat-rapat antara direktur manajer, jadi selalu kami tekankan masalah kebakaran yang terjadi. Tapi memang secara SOP memang nggak ada yang mulia. Selain masalah kebakaran, di sini saudara mengatakan sama sekali tidak ada prosedur secara tertulis, nggak ada SOP secara tertulis. Artinya kan semua hal. Atau ada khusus untuk kebakaran yang tidak ada secara tertulis? Ya kebanyakan instruksi itu memang lebih banyak lisan lebih mulia. Jadi sifatnya koordinasi aja. Iya. Yang memberi perintah siapa? Gimana mulia? Yang memberi perintah. Perintah. Ya. Perintah itu nanti sesuai kami apa yang dibutuhkan itu kami berkonsultasi dulu dan minta pendapat dengan owner. Jadi apa yang diarahkan owner itu kami arahkan ke bawah ya. Sementara saudara di sini kan posisi sebagai direktur utama. Iya. Tapi saudara tidak bisa memberikan suatu keputusan tetap dengan persetujuan dari komisaris. Pasti ya, karena saya kan hanya pengurus bukan pemegang saham. Betul. Apakah janggalan dasarnya memang diatur seperti itu? Setiap keputusan selalu persetujuan komisaris. Ya, Atau direktur utama berhak untuk memutuskan. Hal-hal yang tertentu, tapi kalau sudah menyangkut masa depannya perusahaan, kita kan harus berikut dengan si pada owner ya. Terdakwa selaku penanggung jawab PT DSI kapasitasnya direktur utama ada tidak memerintahkan atau menginstruksikan atau membuat kebijakan supaya kebun itu terbakar daripada dibersihkan dengan semprot dengan dan sebagainya, ada nggak kebijakan itu? Itu kebijakannya di tingkat manajer. Direktur ada yang memerintahkan, direktur utama ada yang memerintahkan direktur terus ke bawah supaya kebun itu dibakar. Tidak ada. Tidak ada. Terus dari laporan direktur ataupun PLT manajer kebun kepada saudara bahwa kondisi awal kebakaran di kebun PT DSI itu seperti apa? Ada enggak? Tidak ada laporan bahwa berapa titik api, seperti apa jaraknya, peristiwa apa sebelumnya, dan dilaporkan. Kita bertanya. Oh, tidak bertanya. Dari pertanyaan saudara saksi, peristiwa api pada jadi kebakaran itu hanya satu titik atau beberapa titik? Waktu keterangan yang saya dapat dari Pak Wisnu, terjadi 3 titik. Di antara titik satu dengan titik yang lain itu apinya sama. Berarti di blok yang sama. Iya.